Wala taqrabu, jangan mendekati. Menurut ulama ahli tafsir, wala taqrabu ay wala taf'alu ma yuqarribukum ila zina. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu dekat kepada zina, menyebabkan kamu berani melakukan zina. Ini disebut satu dzari'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, hadirin, hadirat, serta pemirsa yang ada di rumah rahimakumullah. Kali ini kita akan ngaji bareng kembali fikih keseharian, pedoman bagi umat Islam menjalani kehidupan. Karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, maka ada satu topik menarik untuk kita kaji, untuk kita bicarakan bersama dengan judul Bucin, Budak Cinta di Bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bucin atau budak cinta ini merupakan istilah kaum milenial. Gen Z barangkali sudah sangat akrab dengan istilah budak cinta. Akan tetapi bagi kita orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah tua, yang kurang gaul, tentu saja istilah budak cinta ini menjadi sesuatu yang aneh. Ada budak dan cinta. Budak adalah hamba sahaya, cinta adalah perasaan kasih, perasaan sayang, bahkan perasaan mabuk kepada lawan jenisnya. Nah, budak cinta, kalau kita lihat dalam pengertiannya, mengarah pada orang-orang yang tergila-gila dengan kisah cinta yang sedang dirajutnya. Arti budak cinta tak lepas pula dari perasaan suka yang berlebihan dan tidak terkontrol. Memang selama ini budak cinta condong pada konotasi negatif. Tetapi sebenarnya dalam porsi tertentu, budak cinta bisa menggambarkan perasaan cinta yang tulus sesungguhnya. Karena orang dengan embel-embel budak cinta pasti akan memposisikan dirinya lebih rendah daripada orang yang dicintainya. Dalam bahasa Arab barangkali tadi sudah disampaikan, ada istilah yang dekat dengannya, ada gharam, mabuk cinta, mabuk asmara. Ada juga istilah dengan asyik yang berasal dari kata asyako yaksuku iskun, yang berarti orang yang tergila-gila atau mabuk cinta. Nah, di bulan Ramadan ini budak-budak cinta, baik budak cinta pengertian negatif maupun positif, banyak bermunculan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas budak-budak cinta di bulan Ramadan. Tepuk tangan. Membicarakan budak cinta di bulan Ramadan sangatlah menarik bila dikaji dalam perspektif fikih dan tasawuf. Sebab jika dikaji dengan ilmu fikih saja, pasti hasilnya akan kaku dan kering. Agar tidak kaku, maka akan dipadukan dengan kajian tasawuf. Sebab di bulan Ramadan ini juga banyak budak-budak cinta yang rela berlapar-lapar, beriktikaf, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sehingga dia menjauh dari pasangan halalnya di rumahnya. Oleh karena itu, perbincangan ini nanti akan kita hadirkan narasumber kita yang berada di depan kita adalah
Abah Kiai Haji Muhammad Daniel Royan, Rois Suryah PCNU Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk beliau. Untuk memantik diskusi, dipersilakan nanti para peserta bisa menanggapi dan mempertanyakan hal-hal yang terkait bucin ini. Kita akan bagi ke dalam 4 subtopik. Yang pertama adalah pacaran, yang kedua mencium pasangan, yang ketiga melihat gambar atau video porno, dan yang keempat bersetubuh dengan pasangannya di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkait topik bucin yang pertama ini saya akan pantik dengan subtopik yang pertama, yakni pacaran di bulan Ramadan. Pacaran adalah pertemuan langsung atau melalui media tertentu antara laki-laki dan perempuan karena didasari rasa cinta atau syahwat. Persoalannya adalah bagaimana hukumnya jika pacaran itu dilakukan di bulan suci Ramadan dalam perspektif fikih dan tasawuf. Apakah pacaran itu diperbolehkan? Apakah pacaran itu membatalkan puasa? Ataukah pacaran itu hanya menghilangkan pahala puasa? Silahkan para penanggap untuk memberikan tanggapan. Boleh juga mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan. Penanggap pertanyaan. Pertama, silahkan. Silahkan memperkenalkan diri secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhaimin dari Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Kendal. Perkenankan untuk menanggapi persoalan pacaran di bulan Ramadan. Membahas tentang pacaran di bulan Ramadan ini memang cukup ngeri-ngeri sedap. Karena ini pacaran biasanya dialami oleh anak-anak remaja, anak-anak muda, tapi juga tidak kalah anak-anak dewasa, orang-orang dewasa dan orang tua sekalipun juga terkadang terkena demam pacaran. Ini kita coba untuk menanggapi tentang pacaran anak-anak remaja dan juga anak-anak muda. Ini anak-anak sekolah SMP, SMA, dan kuliah atau yang belum menikah. Nah, ini pacaran yang terjadi di usia-usia seperti ini memang terkadang rentan dengan persoalan. Anak-anak remaja, anak-anak muda yang masih duduk di sekolah dan kuliah ini, terkadang mereka bertemu untuk membahas beberapa hal. Dan ini bila terjadi di bulan Ramadan, saya kira itu masih bisa kita terima, kita tolerir, dan itu wajar. Bahkan sangat baik. Tetapi yang agak kita khawatirkan adalah bila anak-anak remaja, anak-anak muda ini bertemu lalu melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan atau aktivitas-aktivitas orang-orang dewasa. Nah, ini yang kita khawatirkan dan itu nantinya akan berdampak kepada puasa mereka di bulan Ramadan. Kita melihat anak-anak remaja, anak-anak muda saat ini sebenarnya mereka cukup bisa mengerti dan memahami mengenai bagaimana pacaran yang baik dan sesuai dengan aturan agama. Ini kita yakinilah, kita berhusnudzon. Tetapi yang kita khawatirkan dan perlu kita harus terus edukasi mereka adalah bila mereka sampai melakukan hal-hal yang di luar itu, yaitu aktivitas-aktivitas yang bisa merusak kepada nilai puasa di bulan Ramadan seperti aktivitas-aktivitas yang bersifat mendekati kepada seksualitas. Ya, diberi contoh supaya lebih jelas. Nah, ini yang saya agak khawatir di sini. Contoh-contoh mungkin sampai
ciuman, sampai lebih daripada itulah. Ini yang kita harus edukasi betul mereka, dan mereka harus memahami bahwa hubungan antara mereka yang lawan jenis laki dan perempuan di usia remaja, di usia anak-anak muda yang belum menikah, ini memang harus betul-betul dibatasi dan sampai jangan terjadi aktivitas yang bisa merusak ibadah puasa mereka. Untuk yang sudah dewasa, yang sudah menikah, yang sudah tua, mungkin juga akan terjadi aktivitas seksualitas mungkin, tetapi ini juga harus dihindari di bulan Ramadan. Karena bila sampai terjadi hubungan suami istri di bulan Ramadan, itu pasti juga akan merusak atau bahkan bisa membatalkan puasa di bulan Ramadan. Kembali lagi, pacaran untuk anak-anak di usia remaja dan juga anak-anak muda, saya kira selama masih pada batas-batas tertentu masih diperbolehkan dan tidak akan membatalkan daripada nilai puasa itu sendiri. Begitupun bagi orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah menikah, untuk menunjukkan rasa cintanya kepada pasangannya di bulan Ramadan saya kira masih diperbolehkan. Asalkan yang terpenting jangan sampai kepada tingkat aktivitas seksual. Ini harus perlu kita tekankan, kita terangkan, kita edukasi kepada anak-anak remaja, anak-anak muda agar jangan sampai terjadi aktivitas seksual ketika ada di bulan Ramadan. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh penanggap pertama, Ustadz Muhaimin. Jadi ada hal yang perlu dicatat tadi, bahwa Pak Muhaimin ini toleran, jadi bahwa pacaran di bulan Ramadan sepanjang tidak melakukan aktivitas seksual itu masih bisa ditolerir. Sekarang kita tanyakan atau mohon tanggapan kepada penanggap yang kedua, apakah menyetujui atau bahkan akan menentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhaimin. Silakan memperkenalkan diri, sebut nama ya, dan posisi boleh dalam organisasi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nikmal Latif, aktivis Fatayat di Kabupaten Kendal. Kemudian saya juga bergulat dengan anak-anak muda usia milenial begitu, karena di masa-masa SMP, SMA terutama yang sekarang ini sedang ngetren, itu memang istilah budak cinta ini konotasinya lebih pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tadi Ustadz Muhaimin ngendikan, itu memang ketika masa remaja, terutama usia-usia SMP dan SMA, itu kalau boleh menanggapi juga ya, bahwa gejolak mereka secara psikologis berkaitan dengan gejolak biologis mereka itu biasanya makin menggebu. Makin menggebu. Jadi kalau kemudian pacaran dalam arti mereka kemudian berduaan, ngedate di mana begitu ya, yang sepi, tidak ada orang, kemudian dikhawatirkan nantinya akan menjurus pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu tentu kita tidak sepakat. Begitu Ustadz. Jadi memang itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena perkembangan pengetahuan dan wawasan mereka pun terkadang kita tidak bisa menyangka, karena sekarang sudah lebih terbuka, mereka bawa HP, ya kan, dalam hal sedikit kebebasan itu juga diberikan mungkin oleh masyarakat ataupun orang tua mereka untuk janjian-janjian di mana begitu. Nah, untuk menghadapi semacam ini memang kita benar harus memberikan pemahaman bahwa pacaran dalam
tadi berduaan itu tidak boleh, dan apalagi di masa bulan Ramadan. Jadi arahannya tidak lagi kemudian berduaan, melainkan mereka juga bisa saja membuat pertemuan-pertemuan itu menjadi bernilai banyak orang begitu. Jadi menghadirkan mereka di kafe, duduk di kafe kan banyak orang, padahal pacaran juga begitu, Ustadz. Lah, ini satu hal fenomena yang menarik. Akan tetapi kemudian yang menjadi pokok bahasan kita ketika janjian-janjian atau ketemuan-ketemuan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian itu membicarakan hal-hal yang menjurus, kita tidak tahu pembicaraannya seperti apa. Namun kita juga harus memberikan pemahaman bahwa membatalkan puasa karena dilakukan di bulan puasa itu tidak hanya hal-hal yang mungkin sudah banyak tercantum di kitab-kitab fikih, sudah mereka pelajari di dalam pelajaran agama, akan tetapi bahwa ada segi-segi yang harus kita tanamkan juga pada mereka untuk menghindari hal-hal yang kita khawatirkan, oleh orang dewasa kita khawatirkan itu. Jadi sisi-sisi fikihnya tetap diberikan, bahwa itu pemahaman yang harus anak-anak pegang dari awal, bahwa ini adalah tidak boleh untuk dilanggar. Tapi ada juga sisi tasawufnya atau sisi yang kemudian kita juga harus memahamkan bahwa ketika sedang menjalani puasa harus ada usaha untuk mengerem atau harus ada usaha untuk membatasi pertemuan-pertemuan dengan lawan jenis yang bisa menimbulkan syahwat tadi ya. Kalau di pengalaman saya sebagai guru SMA itu biasanya anak-anak kalau dibilangin jangan pacaran ketika puasa begitu, mereka bilang yang penting kan nggak membatalkan puasa Bu, gitu ya. Nah yang membatalkan puasa mereka sudah tahu, tetapi bahwa ada nilai pahala yang kemudian berkurang dari proses mereka, pertemuan mereka itu juga harus kita berikan pada pemahaman pada mereka. Kalau menurut saya sebenarnya mudah susah kalau menanamkan hal-hal seperti ini pada anak-anak yang usianya masih sangat remaja. Kalau untuk mungkin orang tua ketika punya hasrat apa, kemudian tidak boleh pacaran apa, itu mungkin masih bisa untuk dikendalikan. Tapi kalau anak-anak itu biasanya unsur-unsur ketidaksengajaan, ketidaktahuan terhadap hal-hal seperti itu juga sangat mendominasi. Kalau menurut saya seperti itu, ini menjadi bahan kita semua, mungkin para orang tua terutama juga guru-guru yang berkecimpung di dalam pendidikan, bahwa pemahaman-pemahaman seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Kita harus memberikan memberikan pengetahuan itu dengan kuat sehingga anak-anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada saat bulan puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nikmah Latif yang juga memberikan tanggapan sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhaimin ya. Pada prinsipnya kalau secara fikih tidak ada kan, misalnya yang membatalkan puasa salah satunya satu pacaran, itu kan tidak ada. Ya ini kalau kaku begitu, tetapi ternyata dalam orang berpacaran itu pasti ada syahwat ya. Kalau ada syahwat, kemudian syahwat meningkat, maka akan menyebabkan konsentrasi puasanya atau tujuan puasanya menjadi lain. Pacaran untuk menunggu waktu misalnya berbuka puasa, ini kan menjadi sesuatu yang harus benar-benar dikaji tuntas. Oleh karena itu mohon kepada Abah Kiai Danunal Royan untuk bisa membahas tuntas dengan menanggapi dari dua orang penanggap tadi, Bah. Semoga, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas bucin dalam subtopik pacaran. Istilah pacaran atau kosakata pacaran itu kan
bagian daripada budaya masyarakat Indonesia. Kata-kata pacaran itu kan sulit diarabkan. Apa bahasa Arabnya? Sulit diinggriskan. Karena itu kan khas budaya Indonesia. Pacaran itu kan akhiran an, kalau dihilangkan akhirannya kan pacar. Mewarnai kuku di jari itu kan pacar, kemudian disebut pacaran. Atau di kuku jari kaki gitu, pacaran juga. Atau di kelopak mata itu juga, kalau di Arab dulu namanya khidab. Ya, tetapi yang dimaksud pacaran ini kan terkait dengan bucin, itu adalah pertemuan dua hati lawan jenis, ya, yang saling menyukai. Jangan mencintai dulu, pertama-tama menyukai. Ya, mungkin dalam bahasa Arab bisa juga dikategorikan ta'aruf, hanya sebuah perkenalan. Tapi kalau kental, ya, rasa cintanya kental itu menjadi gharam, bucin, seperti gharamnya, bucinnya si Qais kepada Laila. Akhirnya si Qais menjadi orang gila, menjadilah namanya Majnun, sehingga menjadi kisah cinta Laila Majnun. Itu kan bucin. Jadi contoh-contoh bucin itu antara Qais dengan Laila, antara Zulaikha dengan Yusuf, ya. Ada juga bapak dan anak itu bucin. Yakub bucin kepada anaknya Yusuf. Ketika Yusuf hilang, dia sampai sakit keras, sakit gula yang mengenai saraf mata hingga mengenai terkena penyakit kebutaan. Itu juga bagian daripada bucin. Nah, kita kembali ke persoalan pacaran. Saya lebih luas memandang pacaran ini bukan hanya anak muda, orang tua pun ada yang pacaran. Itu dia. Suatu regu, ketua regunya duda, anggota regunya janda. Itu terjadi pacaran juga antara ketua regu dan anggota regu gitu loh. Lah yang konyol kan regunya itu regu jamaah haji. Masa sambil tawaf, sambil sa'i itu pacaran? Gitu. Kalau ditegur, itu kok pacaran, Pak? Enggak, ini kan anggota saya kan yang membimbing dia gitu. Jadi ada namanya ibadah sambil pacaran, atau dibalik, pacaran sambil ibadah. Mana yang benar? Nah, ini terjadi. Bahkan orang sudah, perempuan sudah bersuami juga kadang kemungkinan masih melakukan pacaran. Suami yang sudah beristri juga berkemungkinan untuk melakukan pacaran. Ya, malah saya pernah membaca cerita setan itu juga pacaran. Yang tidak berpacaran saya kira hanya malaikat itu. Nah, secara fitri, manusia diciptakan Allah Ta'ala punya hati, itu memang terdorong untuk melakukan pacaran. Ya, karena proses sebelum terjadinya pernikahan itu biasanya ada muqaddimahnya. Muqaddimatun nikah itu diantaranya kan pacaran. Mungkin orang-orang dahulu nikah tanpa pacaran karena ada budaya ketaatan anak kepada orang tua. Tetapi zaman sekarang nggak bisa. Anak-anak di sekolah tingkat SMP, di sanawiyah sudah pacaran. Tidak ada rasa syahwat, tapi suka. Ya, sehingga pacaran anak-anak kecil itu disebut cinta monyet. Kalau pacarannya orang tua terus disebut cinta apa? Cinta kikong ya. Kera yang besar itu apa namanya? Orang hutan gitu. Gorila, cinta gorila gitu. Jadi ada cinta monyet, ada cinta gorila gitu. Ini pacaran.
maka tidak bisa dihukumi haram secara mutlak atau halal secara mutlak. Ditafsir bagaimana situasinya, bagaimana karakter orang yang berpacaran itu. Kalau saya banyak membaca, mungkin kalau Bapak Ibu mau menonton sinetron gitu ya. Ya kan banyak toh sinetron yang isinya pacaran kan. Coba kita lihat drama, sinetron, kita dengar lagu-lagu, seni-seni, kenapa yang dominan tentang cinta? Ya dah. Coba lagu-lagu itu Rhoma Irama juga melakukan cinta itu. Pacaran juga. Walaupun bahasanya itu bahasa yang kurang etis umpamanya ya. Kau masih gadis atau sudah janda, itu kan bahasa pacaran itu. Ya kan? Mempertanyakan status gitu. Nah, itu pacaran juga. Maka kalau anak di tingkat SMP, SMA itu tidak punya pacar, mereka menamakan teman yang tidak berpacar itu jomblo. Jadi yang jomblo itu bukan hanya orang dewasa tak punya pasangan. Ternyata anak muda, remaja, Gen Z itu tidak punya pacar juga disebut jomblo. Ini sudah menjadi budaya umum yang diketahui secara luas gitu loh. Maka kadang-kadang pacaran itu juga sebagai ekspresi saja keakraban itu. Nah, maka bisa ditafsir tadi saya katakan. Nah, pacaran itu boleh-boleh saja kalau tidak dalam situasi khalwat. Karena kata Nabi yang dikutip oleh Mas Mujaka, kalau ada lelaki dan perempuan berduaan dalam situasi khalwat, maka setanlah yang menjadi pihak ketiga. Gitu kan? Nah, maka harus dicari pertemuan yang tidak khalwat. Khalwat itu sekarang disebut mojok. Apa? Nyepi. Ada lagi istilah baru namanya check-in. Ini update ini, check-in. Check-in itu kan arti aslinya masuk ke kamar hotel kan. Sekarang enggak, bertemu berduaan dalam ruang tertutup itu juga disebut check-in. Gitu loh. Nah, kalau itu mungkin bisa kita larang karena alasannya adalah menurut Kiai Maskur tadi bicara sama saya, satu dzari'ah. Satu itu menutup, dzari'ah itu jalan menuju kemaksiatan. Jadi satu dzari'ah menutup kemungkinan agar perbuatan itu tidak menuju kepada perzinaan. Nah, rumus hukum satu dzari'ah ini diambil, diistinbat, dieksploitasi dari ayat Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Wala taqrabu, jangan mendekati. Menurut ulama ahli tafsir, wala taqrabu ay wala taf'alu ma yuqarribukum ila zina. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu dekat kepada zina, menyebabkan kamu berani melakukan zina. Ini disebut satu dzari'ah. Nah, kalau itu dilarang karena alasan satu dzari'ah, karena alasan supaya tidak menjurus kepada perzinaan. Tapi kalau perkenalan itu untuk penjajakan, untuk memperbanyak pertemanan, gitu ya, tidak sampai ke tingkat mendekatkan kepada zina, tidak bisa dikategorikan nanti menjadi hal yang dilarang dengan satu dzari'ah, ya enggak apa-apa. Berduaan tapi di ruang terbuka, dilihat oleh orang lain. Persoalannya komunikasi pacaran itu sekarang tidak hanya bertemu secara fisik, bisa menggunakan video call, bisa menggunakan chatting, WA. Nah, video call boleh kalau hanya omong-omong saja.
Tapi kalau video call minta, coba kamu telanjang, saya tak melihat anukmu, ya nggak boleh dong. Itu kan? Kalau hanya bicara apa kabar, baik, tadi kemana, ke mall belanja, udah ya, oke, bye bye. Bahasanya aja bye bye, dadah. Nah, nggak apa-apa itu, saling menyapa namanya. Ya, itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ketika dua pasang, sepasang, bukan dua pasang, lelaki dan perempuan itu video call atau chatting, itu apakah bagian kholwat atau tidak? Ya kan? Maka harus dijelaskan. Kalau sekiranya itu tidak ada pihak ketiga yang mengetahui, itu kan bisa dianggap sebagai kholwat. Tapi kalau bertemu musik bertemu fisik, maaf bukan musik, bertemu fisik di ruang terbuka, itu bukan kholwat. Nah, ini ada hal-hal yang apa namanya kita kaji lebih lanjut gitu loh. Nah, kalau hanya melihat wajahnya yang cantik, mendengar suaranya yang merdu, kemudian kecantikan wajah dan kemerduan suara itu memancing syahwat, itu juga nggak boleh. Tapi kalau tidak memancing syahwat itu kan nggak apa-apa. Kalau menurut mazhab Jalaluddin Rumi ya, mendengarkan perempuan suaranya merdu, tapi tidak memancing syahwat, malah meresapi keindahan ciptaan Allah, itu bagus malah. Ya, Pak Kiai melihat muridnya yang cantik, tidak tertarik secara syahwat, tapi malah ingat Allah Ta'ala, betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan orang cantik ini. Itu melihatnya kan dapat pahala. Enak kan? Mula nak wong pinter ki sopen akabeh ngono lho. Ya, makanya madhabnya dibaca. Kalau gharam bucin itu nanti kita baca madhab Jalaluddin Rumi, gitu ya, atau Muhyiddin Ibn Arabi gitu loh. Kalau madhabnya kok nanti Imam Nawawi itu wah galak semua itu, gitu loh, mamanya gitu lah. Ini kan ada namanya muqabalah, perbandingan. Jadi intinya secara hukum ditafsirlah namanya pacaran itu. Maka perlu orang tua memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Nah, terkait ketika pacaran ini dilakukan di bulan Ramadan, ya tidak berpengaruh sepanjang tidak mengundang syahwat yang menjurus kepada zina. Ya, kalau menjurus sebaiknya jangan dilakukan, meskipun tidak membatalkan puasa ya. Ya, jadi mungkin puasa nanti hukumnya membatalkan puasa atau tidak dilihat dari sudut pandang fikih dan sudut pandang tasawuf. Ada hal yang dilakukan dilihat dari sudut pandang fikih tidak membatalkan, tetapi dipandang dari sudut pandang tasawuf membatalkan. Persoalannya corak Islam di Indonesia negeri kita ini adalah Islam yang sudah mengintegrasikan antara fikih dan tasawuf. Kenapa demikian? Ini kan pengaruh faham Imam Ghazali. Gitu. Jadi Islam di kita ini adalah bercorak integrasi gabungan antara fikih dan tasawuf, dan itu merembet ke semua persoalan. Sampai urusan negara saja tidak cukup hukum, ada etiknya. Ya. Seperti yang geger baru-baru ini MK itu kan, itu secara fikihnya sah, yang digegerkan kan etiknya. Artinya bukan segi fikihnya tapi segi tasawufnya gitu. Walaupun yang menggegerkan etik itu juga nggak paham tasawuf sebetulnya gitu. Karena mereka etik secara hukum bernegara, sedangkan tasawuf itu etik secara hukum yang lebih universal. Tidak hanya negara, hubungan dengan Allah Ta'ala juga,
hubungan secara kemanusiaan juga. Dan itu kira-kira, jadi hukum kesimpulannya menurut saya ini pacaran itu tergantung kondisinya ditafsir, dan itu menyangkut semua generasi baik tua ataupun muda, dan tidak membatalkan puasa kalau bersifat asmara atau kasmaran, tetapi secara fikih tidak membatalkan, mungkin secara tasawuf membatalkan, artinya membatalkan. Secara fikih itu nanti tidak wajib diqodho, secara tasawuf itu artinya tidak ada pahalanya. Kropos itu ada kerangka tanpa isi, ya, ada wadah tanpa isi gitu loh, ada jasad tanpa ruh gitu loh, gitu, bukan ruh tanpa jasad, itu kira-kira begitu. Terima kasih. Bah, kalau boleh saya nakal, Bah, explore ini, karena tadi Abah ngendikan tentang pacaran di sinetron-sinetron itu ya, termasuk pacaran yang dilakukan oleh anak-anak SMP, SMA. Itu kan tidak lepas sebenarnya dari aktivitas seksual, ya meskipun itu hanya ringan, misalnya ada gandengan tangan, ada ciuman, bahkan kadang seperti teletabis itu ya, berpelukan begitu ya. Nah ini bagaimana, Bah, kalau dilihat dari fikihnya, karena ini saya yakin nanti para milenial itu kalau tidak dijelaskan begitu nggak paham, ya, takutnya begitu. Nggak apa kok, nggak batal kok. Nah ini kan nanti takutnya meringankan pacaran itu sendiri. Monggo, Bah, dijelaskan, Bah. Iya, tadi kita bahas bahwa pacaran itu boleh-boleh aja. Itu kan dari sudut pandang komunikasinya ya. Komunikasi bertemu, berdekatan gitu. Kalau dilihat dari ketemu kemudian ada cipika-cipiki, ada mencolek-colek, itu beda hal ya. Nah itu jelas tidak boleh gitu loh. Ya, kan di fikih sudah diterangkan boleh nyolek, tapi kan kehalangan kain gitu loh. Jadi gitu. Ya nggak boleh kan, bukan mahram kan. Tuh, kalau melihat itu juga masih diperinci gitu loh. Nanti di subtopik kedua itu ya kita dikaitkan dengan subtopik yang kedua. Tetapi kalau pertanyaan yang terakhir ini nggak boleh lah cium-ciuman pelukan, ya macam-macam itulah namanya orang kasmaran itu kan. Tapi kan banyak juga orang pacaran itu tidak pernah menyentuh, tidak pernah, bahkan salaman juga enggak gitu loh. Cuma cukup melambaikan tangan, cukup mengatakan selamat tinggal, dadai, selamat jalan, hati-hati ya. Nah kemudian yang mungkin agak janggal itu manggil sayang itu loh, halo sayang gitu. Ini kan yang payah itu kan orang tua juga manggil pacarnya ya halo sayang kok ini. Halo sayang gitu loh. Kadang-kadang yang gimana yang kabar, halo yang gitu. Lah ini kan mengundang asmara itu ya, mengundang syahwat gitu loh. Ya sebaiknya ditinggallah hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina itu masuk kategori wala taqrabuz zina. Jadi wala taqrabuz zina itu melarang sesuatu, bukan melarang hanya zinanya ya. Kok apalagi zinanya, sesuatu yang mendekatkan kepada zina itu dilarang gitu loh. La siyama az-zina, apalagi zina. Jadi wala taqrabuz zina itu bukan hanya larangan zina, larangan melakukan segala sesuatu yang menyeret seseorang untuk melakukan zina. Ya. Atau bahasa Arabnya dzari'ah. Dzari'ah itu sama dengan wasilah. Nah, oleh karena itu wasilah dan dzari'ah, jalan yang menuju maksiat, harus ditutup. Nutup itu namanya saddu. Jadi saddu dzari'ah atau saddul wasilah itu sama sebetulnya, menutup. Ini teori usul fikih yang dulu aslinya diciptakan oleh mazhab Hambali, kemudian dikembangkan oleh orang namanya Ibnu Qayyim. Terima kasih. Ya, terima kasih Abah Daniel Royan yang telah bahas tuntas
terkait dengan berpacaran di bulan Ramadan. Meskipun secara hukum fikih ya itu tidak batal, tetapi bisa ditafsir sesuai dengan tingkatannya. Kalau melakukan hal-hal yang menjurus pada aktivitas seksual itu dilarang, ya. Tetapi jika tidak diperbolehkan, tergantung dari persoalan-persoalan atau kondisi-kondisi di mana pacaran itu dilakukan oleh para pelakunya. Saya kira untuk kajian subtopik yang pertama kita sudahi.